Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Maaf seperti saudara lihat layarnya lagi story, makanya di dimmer ya. Karena biasa kan di layar. Ya. Atas nama Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Pekan Koinonia saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Francis Maketipu dan pengiring musik pada Saudara Marty Kale. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Gereja Perki Nederland saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu PKJ 2. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Tema ibadah kita pada hari ini sesuai dengan yang ditentukan oleh Gereja Perki Nederland, menyatu dalam Yesus Kristus dalam rangka mempersiapkan kedatangannya. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 149, Sang Maha Tabib telah dekat. Sang Maha Tabib telah Wahai
ku ikut Yesus, olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus, baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita membaca petunjuk hidup baru dari surat pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Johannes 3 versen 11 tot en met 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, itu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi
ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita sambut dengan menyanyi dari PKJ nomor 3 ayatnya yang pertama. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Maha besar, penguasa semesta, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Namaku dan juru selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasih Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. De tijd voor de kindernevendienst, maar ik zie geen kinderen, dus we gaan verder. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati, siang dan malam hari, di saat kami sibuk dengan tugas dan pekerjaan kami dalam perjalanan kami. Ketika kami beristirahat tidur di malam hari, Engkau tetap setia, menjaga dan memelihara kami, sehingga di hari Minggu ini kami boleh berkumpul di sini untuk beribadah, memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dengan baik perkataan firman-Mu, tidak hanya untuk direnungkan pada hari ini, tapi juga dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami berada. Vader in de hemel, wij danken u voor uw begeleiding en bescherming in ons leven van afgelopen week, dat wij vandaag hier tezamen mogen komen om u te dienen. Dank u, Vader, dat u altijd met ons bent. Elke dag van ons leven, dag in dag uit. Dank u, Vader. We gaan ook samen naar uw woord luisteren. Wees bij ons met uw Heilige Geest. Begeleid ons allen, zodat wij uw woord goed mogen begrijpen en in ons leven in het praktijk moeten brengen.
Dit bidden wij alleen in de naam van Jezus Christus onze Heer, het levende woord. Amen. Jemaat yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia 6 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom. Kita bersyukur karena di hari Minggu ini kita juga masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama di rumahnya yang kudus sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya, kemurahan dan perlindungan dalam kehidupan saudara dan saya. Dus we zijn God dankbaar dat Hij ons hier samen heeft gebracht om Hem te dienen, Hem te bedanken voor Zijn bescherming en begeleiding in ons dagelijks leven. Nah, saudara-saudara jemaat yang kekasih, dalam pembacaan kita hari ini, Paulus menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa menanggung beban satu sama lain sebenarnya menggenapi hukum Kristus. Jadi artinya juga itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus supaya kita lakukan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sering juga atau kadang-kadang atau pernah mendengar tentang pepatah emas, perbuatlah kepada orang lain seperti yang kita kehendaki sendiri, supaya orang itu melakukannya juga kepada kita. Tetapi di dalam pembacaan ini Paulus membandingkan dengan perkataan atau hukum Kristus, perbuatlah kepada orang lain seperti yang telah diperbuat Yesus kepada kita, kepada saudara. Jadi hukum Kristus adalah mengasihi sesama dengan rela untuk berbagi beban hidup. Jadi contohnya misalnya ada
orang tua, yang ajak orang tua yang membeli beras 20 kilo, beras pandan biasanya kita beli. Nah, bagaimana kita mau menolong orang tua yang kesulitan untuk mengangkat beban beras yang 20 kilo beratnya. Nah, barangkali kita menolong sang ibu itu atau orang tersebut untuk berdua mengangkat karung beras itu yang yang beratnya 20 kilo. Jadi saudara di sebelah kiri, ibu yang satu di sebelah kanan, sehingga ibu itu tidak lagi mengangkat beban yang 20 kilo, tetapi setiap orang 10 kilo, berbagi beban. Dengan kata lain, saudara-saudara, untuk membantu orang tersebut, sebagian dari beban hidup saudara kita, sesama kita, kita pikul bersama, kita rasakan bersama. Nah, inilah salah satu cara kita yang seharusnya kita lakukan satu terhadap yang lain sebagai saudara bersaudara di dalam Kristus. Namun kebanyakan dari kita ingin memberi atau menolong orang lain tanpa benar-benar atau tanpa merugikan diri sendiri, atau memberi pertolongan bagi orang lain tanpa ada beban bagi kita pribadi. Kita berpikir bahwa saya sudah menjalani hidup ini bebas dari segala beban. Nah, kalau saya mau menolong sesama kita, saudara kita, terus saya harus lagi merasakan beban di pundak itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena orang-orang yang telah mengalami kuasa Injil, yang telah mengenal perintah atau keinginan, kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus, seharusnya tidak mempunyai pikiran seperti itu. Karena di dalam firman Tuhan, kita sebagai orang percaya di sana berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara, kata beban yang digunakan di sini mengacu pada beban yang berat untuk dipikul, bukan beban yang ringan atau biasa. Nah, Rasul Paulus dalam ayat ini masih mengkaitkan dengan pasal 5 dari Galatia ayat 13 sampai 14, yaitu agar jemaat saling melayani satu dengan yang lain melalui kasih sesuai dengan perintah dari hukum Taurat. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perintah itu dapat dilaksanakan bukan karena mereka mampu melakukan, tetapi karena Kristus telah menebus dan memerdekakan mereka dari kutuk dan perbudakan hukum Taurat. Dengan iman mereka menerima Roh Kudus yang memampukan mereka untuk hidup menurut Roh dan tidak lagi mengikuti keinginan daging. Bentuk hidup menurut Roh adalah kehidupan yang saling menolong, kehidupan yang tidak berpusat pada diri sendiri dengan sifat egoistis, tetapi kehidupan yang serupa dengan kehidupan Kristus, yang selalu berfokus untuk mengasihi dan melayani orang lain. Inilah yang Paulus maksudkan dengan memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, Kristus adalah teladan dan contoh yang terbaik, yang tertinggi untuk kehidupan kita yang penuh dengan kasih dan pelayanan. Sebuah model tentang bagaimana orang percaya harus hidup. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Kristus telah menanggung beban kita.
Beban yang tidak seorang pun dari kita mampu memikulnya, yaitu dosa dan akibat-akibatnya melalui penderitaan dan kematiannya. Oleh karena itu, kita juga, saudara dan saya, dipanggil untuk saling membantu, menanggung seperasa beban berat dengan orang atau sesama kita. Kalau kita melihat ayat 3 sampai ayat 5, Paulus lebih lanjut menasihatkan, bukan hanya di jemaat Galatia, tapi juga bagi saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, agar jangan sampai ada orang yang merasa dirinya sangat penting dan sangat berarti, sehingga tidak peduli dengan situasi atau keadaan dari sesama orang percaya yang membutuhkan pertolongan, atau merasa lebih benar dan lebih baik dengan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, sehingga bisa terjerumus ke dalam sikap yang tinggi hati dan suka menghakimi. Sebaliknya, saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Galatia dan juga untuk kita agar kita memiliki citra diri yang benar, yaitu membiarkan setiap orang melihat diri sendiri dulu dan tidak merasakan diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Setiap orang di dalam gereja, dalam persekutuan kita sebagai saudara bersaudara, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi karena seperti tubuh kita, tangan dan kaki itu saling membutuhkan, demikian juga kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Namun setiap orang harus menyadari bahwa ia juga memiliki tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Karena tiap-tiap orang di dalam ayat 5 yang sudah kita baca harus menanggung bebannya sendiri. Berarti saudara-saudara, setiap orang harus bertanggung jawab di hadapan Allah atas berkat atau kesempatan dalam hidupnya, tantangan dan kesulitan yang Allah izinkan atau berikan kepada kita untuk kita jalani dalam hidup ini. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di akhir ayat ini Paulus menjelaskan suatu prinsip universal yang umum, yaitu hukum menabur dan menuai. Apa yang ditabur, itulah yang kita tuai. Kalau kita menanam tomat, tidak mungkin akan keluar jagung, pasti tomat yang keluar. Jadi dengan kata lain, barang siapa kita menabur dosa, yang kita tuai juga adalah kehancuran dari dosa. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal, dalam ayat 8. Dan dalam hukum menabur dan menuai itu selalu ada masa penantian. Tidak mungkin kita baru tanam biji tomat, besoknya sudah bertumbuh. Tapi ada masanya, masa penantian antara menabur dan menuai. Itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus menasihati kita, saudara dan saya, untuk tidak lelah berbuat baik. Waktu penuaian akan tiba, namun sebelum itu terjadi, saudara-saudara jangan menyerah dan jangan berhenti untuk berbuat baik. Seperti yang sudah disampaikan dalam permulaan khotbah ini, tema kebaktian kita adalah menyatu dalam Yesus Kristus, mempersiapkan kedatangannya untuk bersekutu sebagai tubuh Kristus. Memikul beban sesama, saling menolong, berbuat baik kepada sesama kita, saudara seiman kita, adalah ciri khas kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus dalam perjalanan hidup kita saat ini, menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saudara-saudara, kita akan sambut
firman Tuhan dengan melakukan bersama-sama dari PKJ 106, satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Jemaat yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama, di mana kami diingatkan lagi lewat pembacaan firman dari Galatia sebagai saudara bersaudara dalam Yesus, sebagai satu tubuh Kristus. Kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kami juga diajarkan lewat firman-Mu untuk selalu melihat saudara-saudara kami, teristimewa mereka yang membutuhkan pertolongan, sepenanggungan dan satu rasa untuk saling membantu di dalam meringankan beban sesama. Karena di situ juga kami boleh mempraktekkan kasih Kristus, bahwa kami harus saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Seperti Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia ini dan sudah berkorban untuk mati di atas kayu salib, supaya kami semua umat yang berdosa boleh mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kami jemaat-Mu sebentar boleh pulang dengan membawa berkat dari firman-Mu ini, bahwa kami tidak hanya merenungkan pada saat ini di tempat ini, tapi juga merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami dimanapun kami hidup dan berada. Ajarlah dan mampukan kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap taat melakukan firman-Mu sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu.
Bapa Surgawi, saat ini juga kami mau mendoakan untuk pemberitaan firman dan kesaksian Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan umat-Mu di dunia ini, agar supaya firman Tuhan dan kesaksian Roh Kudus selalu boleh dilayankan di tengah-tengah kehidupan semua orang. Bahwa kami juga sebagai gereja yang Engkau telah tetapkan dan tempatkan di dunia ini boleh menjadi saksi yang benar demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini, seluruh hamba-hamba-Mu, pendeta, pastor, para penginjil, hamba-hamba Tuhan yang Engkau sudah kirim dan utus untuk melayani orang-orang di muka bumi ini. Biar kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberikan mereka kekuatan, kemampuan, bahkan keberanian lewat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Injil keselamatan, berita firman Tuhan boleh selalu disampaikan di mana saja hamba-hamba-Mu ini Engkau utus dan panggil. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa-bangsa dunia, khususnya negeri kami tercinta Indonesia, negeri Belanda di mana kami hidup dan berada, dan juga Israel, tanah perjanjian-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu juga akan senantiasa Engkau curahkan bagi semua aparat pemerintah, baik dari pusat sampai ke desa-desa, agar supaya aparat pemerintah dari setiap bangsa boleh menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, boleh menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan, bahkan perdamaian dunia, sehingga kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan boleh dinikmati oleh semua orang dimanapun berada. Saat ini juga kami mau berdoa untuk pergumulan dunia, khususnya buat peperangan, bencana alam, ketidakadilan yang masih terjadi di mana-mana, aksi-aksi kekerasan, demonstrasi, orang-orang yang tertindas dan teraniaya, juga para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan Bapa di surga, Engkau Allah kami yang hidup, yang Maha Kuasa, kiranya juga akan senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan bagi saudara-saudara kami ini yang bergumul dengan segala keberadaan hidup mereka. Biar kiranya juga Engkau mengutus kami, gereja-Mu di muka bumi ini, untuk memperhatikan mereka dan memberikan pertolongan dalam bentuk apapun, sehingga kasih Kristus, anugerah dan berkat-Mu boleh menjadi bahagian juga bagi saudara-saudara kami ini. Kami mau berdoa juga khususnya untuk gereja Perki, Nederland, untuk Ibu Pendeta Ida Patinama bersama keluarga, Bapak Jack, Baru Ana dan Segeri, kedua anak mereka, para pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPN, pimpinan pusat, majelis dan jemaat di setiap regio GPN, Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Gelderland, Voorburg dan Zwolle. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas pelayanan kami, agar supaya gereja Perki di negeri Belanda bersama-sama dengan pendeta kami, Ibu Pendeta Ida Patinama, boleh menjalankan tugas panggilan kami yang mulia ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit, khususnya buat Steve de Freitas, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Tini Si Matupang, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Liam, Ibu Wanda Purba, Bapak Wilmostar, Bapak Royandi Kaligis, juga jemaat yang barangkali saat ini dalam keadaan sakit,
lemah tubuh, Engkau Allah kami yang hidup, yang maha kuasa, kiranya memberkati semua perawatan dan pengobatan yang mereka jalani sampai saat ini. Dan biar kiranya di satu saat nanti sesuai dengan kehendak-Mu, rencana dan waktu-Mu, saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan kekuatan bahkan kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada-Mu. Karena tidak ada satupun yang mustahil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun, khususnya buat adik Moreno Mereh. Barangkali juga ada saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, tapi tidak sempat disebutkan namanya. Tuhan berkati kiranya kesukacitaan dari saudara-saudara kami ini, dan biar kiranya kasih, kemurahan, dan berkat-Mu boleh selalu mewarnai kehidupan mereka setiap hari. Kami juga mau berdoa untuk hari ulang tahun pernikahan dari Bapak Lawrence dan Ibu Lis Rampen. Tuhan berkati kiranya keluarga besar Lawrence Rampen dimanapun mereka berada, supaya mereka juga boleh merasakan kasih-Mu, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Buat jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, baik yang mengikuti ibadah di rumah-Mu ini dan juga yang mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing, Tuhan berkati kiranya kehidupan kami, khususnya apabila kami akan memasuki hari Minggu atau minggu yang baru nanti, biar kiranya Tuhan juga akan selalu menyertai kami siang dan malam hari, menganugerahkan kami semua kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk dapat menjalankan tugas dan pekerjaan kami, supaya kami boleh melaksanakan semuanya dengan penuh tanggung jawab dan penuh penyerahan, hanya di dalam tangan pengasihan dan kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi Engkau mengenal kami semua, segala kebutuhan kami, pergumulan dan harapan kami. Engkau semua yang tahu apa yang terbaik buat kami. Oleh karena itu kami serahkan juga kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami juga berdoa untuk pengiring musik kami, Bapak Mardi beserta istri dan seluruh keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya berkati keluarga ini, Bapak Mardi, agar supaya mereka juga boleh menjadi alat-Mu di dalam tugas pelayanan gereja-Mu dimanapun mereka boleh hadir dan berada. Dengar dan sambutlah doa kami ini Bapa di surga, yang selalu kami hanya bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita pada pagi ini sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-8 yang akan kita baca bersama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389.
Mari kita berdoa bersama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur telah beribadah hari ini, dan biarlah semua ini membawa berkat dalam kehidupan kita. Marilah kita berdiri, kita menyanyikan lagu penutup dari PKJ Kidung Jemaat 187. Yesus bangkit, nyanyilah. Yesus bangkit, marilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, menebus manusia, haleluya. Siksa salibnya, haleluya. Pendamaian terpergi, selamanya, haleluya. Menyanyikan umatnya, haleluya. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Tuhanmu. Selamat berhari Minggu, gezegende zondag. Goedemorgen, shalom. Volgende is gemeentemededeling Warta Jemaat 23 Juli 2023. Pertama-tama atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kampe yang telah memimpin ibadah pada hari ini.
juga pada Bapak pianis, Bapak Mardikali, terima kasih atas iringan musiknya. Minggu depan adalah minggu kelima, tidak ada kebaktian di gedung gereja, tapi kita akan mengadakan kebaktian Padang dan akan diadakan di Hasper Plus Park, dimulai jam 11 pagi. Kebaktian ini akan dipimpin oleh Bapak Leo Dendeng, dan kita akan sesudah kebaktian kita akan sama-sama berrekreasi dan menikmati hari Minggu. Untuk itu akan diadakan barbecue juga. Bagi yang ingin menyumbang konsumsi harap menghubungi Ibu Afianti Saitapi. So, kita akan bertemu kembali pada tanggal 6 Agustus bulan depan di gereja The New Start. Bulan Agustus kita kembali beribadah di sana seperti biasa jam 9.30 dan kebaktian akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet. Pengumuman berikutnya kita akan kembali mengaktifkan kebaktian anak-anak sekolah minggu. Kalau kita lihat sangat sepi ya. Jadi untuk itu kita memerlukan tenaga-tenaga bantuan dari Bapak dan Ibu guru sekolah minggu. Siapa yang ingin berpartisipasi harap menghubungi Badan Pengurus. Terima kasih sebelumnya. Dan selama bulan Juli ini kita juga mengadakan aksi bersama-sama dengan gereja setempat, mengumpulkan toilet artikelen, alat-alat mandi untuk disumbangkan pada staf Verder untuk Daklosen dan Asil Suker yang tidak mempunyai apa-apa. Sumbangan dapat dikumpulkan di belakang gereja atau pada kontak person Ibu Afi Saitapi. Terima kasih sebelumnya. Sumbangan kolekte dan iuran bulanan dapat Anda sumbangkan pada gereja Perki Nederland setempat, dan bagi jemaat gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost dapat di overmaken ke rekening seperti yang tertera di Beamer atas nama Perki Belmermeer di Amsterdam. Terima kasih. Dan ya demikianlah warta jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.